Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Jadi, kali ini kita bertemu di pertemuan keempat hukum dan lingkungan bisnis dengan tema dasar-dasar hukum, perjanjian, dan jaminan. Jadi, sebenarnya untuk bacaan silahkan ya, kemarin sudah disampaikan di bahan bacaan pertemuan 3 itu tentang dasar-dasar perjanjian. Nah, di pertemuan 4 kita di bacaannya itu tentang bagaimana sih konsep perjanjian di sebuah lembaga keuangan syariah. Jadi sumber hukum material itu dapat ditinjau dari berbagai sudut. Jadi ada dari sisi ekonomi, sosiologi, sejarah, dan filsafat. Nah, ini adalah sebuah dasar dari konsep dasar hukum perjanjian dan jaminan. Jadi, seorang ekonom mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat adalah penyebab hukum. Sedangkan seorang ahli sosial atau sosiolog akan mengatakan bahwa sumber hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah yang akan kita bahas di dasar-dasar hukum dan perjanjian serta jaminan. Jadi, apa sih hukum itu? Ya, kalau hukum ya intinya hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Jadi hukum tujuannya ya lebih ke arah mencapai keadilan manusia dalam hidup bermasyarakat di samping kepastian hukum itu sendiri. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu pasti kan akan selalu bersama-sama. Nah, hukum ya dibuat untuk sebuah apa ya kayak semacam regulasi. Bagaimana sih agar kita bisa bersama-sama di antara masyarakat tanpa tidak mengurangi rasa. Jadi menjaga kepercayaan yang ada di antara kita. Nah, eh, untuk hukum bisnis, jadi hukum itu ada beberapa ya, dia ada hukum bisnis, hukum ekonomi, dan juga yang lainnya. Nah, hukum bisnis itu atau biasa disebut business law itu eh, sebaiknya bagi pelaku usaha itu eh, perlu memahami dan mengetahui tentang apa saja hukum berbisnis di Indonesia, sehingga kita harus tahu apa sih regulasi yang ada di Indonesia. Jadi bagaimanapun juga ketika kita membuka usaha di Indonesia, maka kita perlu tahu apa sih yang memang harus dilakukan. Untuk itulah maka kemarin kita ada pernah bikin tugas, bikin NIB itu adalah memang salah satu. NIB itu adalah KTP bagi pelaku UMKM. Kita kan merasakan ya bagaimana sih experience-nya, bagaimana kita ketika menghadapi teman pelaku UMKM yang sangat nol. Nah, di sini harapannya dapat membuka persepsi tentang kita bahwa Simba-Simba aja butuh loh bikin NIB, padahal mereka nggak pernah tentang online dan yang lainnya. Jadi eh, ini yang apa, maksud dari kami membuatkan tugas ya memang agar kita sebagai mahasiswa, sebagai konektor itu bisa minimal membantu melakukan segala sesuatu, kan mereka akan senang, ini gratis. Walaupun kenyataannya banyak yang takut, nanti ini biar pajak gimana sih, padahal ini adalah hal yang berbeda. Pajak sumbernya dari NPWP, kalau NIB dia sekedar sebagai KTP bagi pelaku UMKM. Nah, makanya kita perlu tahu ya, apa sih aturan yang harus kita ikuti. Jadi ini ya bisnis, ya segala sesuatu yang menghasilkan ya. Nah, makanya hukum bisnis itu berisi peraturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis agar bisnis bisa dijalankan secara adil atau fair. Jadi ada fair regulasi. Nah, untuk hukum ekonomi itu sebenarnya adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan juga mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian itu sendiri, ya, termasuk perekonomian nasional ya yang ada di Indonesia dan juga kehidupan negara. Jadi baik itu kehidupan privat kita maupun hukum secara publik. Jadi diri sendiri dan juga diri sendiri dengan orang lain, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan hal ini
mengatur kegiatan dan juga kehidupan perekonomian nasional. Jadi ada beberapa yang diatur termasuk bagaimana sih distribusi, pembagian sumber daya, senjata mahasiswa itu adalah pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam dipelihara oleh negara bagi kemakmurannya. Nah, kemudian baru disambung dengan pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sumbernya dari tadi pasal 33. Nah, untuk sumber-sumber hukum bisnis ekonomi itu ada undang-undang, ada kontrak, ada traktat, ada jurisprudensi, ada kebiasaan dalam bisnis, usually, ataupun ada juga doktrin. Nah, di sini ada yang namanya hukum formil atau hukum regulasi. Jadi, ini adalah hukum nasional dengan kekuatan hukum yang mengikat dan dia dipegang dan dipertahankan oleh penguasa negara Indonesia presiden. Terus ada juga kebiasaan atau universal, hal yang biasa. Jadi ini adalah perilaku manusia yang masih diulang dengan cara yang sama. Jadi jika kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat dan kebiasaan tersebut selalu diulangi dengan berbagai cara, sehingga perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran rule of law, maka akan muncul satu kebiasaan hukum dan masyarakat yang akan menganggapnya sebagai hukum. Nah, ini ya. eh, Terus putusan hakim itu tuh eh, adalah legal trial. Jadi dia ya memang berlaku secara jelas. Jadi eh, sebagai contoh, jadi dari hakim itu tuh berhak merumuskan aturannya sendiri untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, jika undang-undang atau adat istiadat tidak memberikan regulasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara, hakim bisa membuat aturan sendiri. Nah, di sini untuk perjanjian, jadi perjanjian itu ya kayak semacam apa ya? Kalau beberapa pendapat ya perjanjian itu adalah kodifikasi hukum. Jadi adalah pembukuan yang sistematis atau catatan yang lengkap dari jenis hukum tertentu dalam sebuah peraturan. Jadi ini beberapa pengertian tentang hukum itu. Nah, di hukum ada beberapa ya, beberapa prinsip. Jadi ada lex specialis, ada lex posterior, ada lex superior. Nanti silahkan dilihat secara apa dari googling aja. Jujur saya bukan orang hukum, sehingga saya tidak berani menyentuh terlalu jauh. Ini karena mata kuliah aja. Saya lebih ke arah bagaimana sih lingkungan ekonomi, jadi aspek pendekatan hukum. Karena kalau pendekatan hukum itu sebenarnya simpel kok. Segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Nah, tujuan dari dipelajari hukum ekonomi bagi sebuah perusahaan adalah bagaimana sih sebuah prinsip keadilan dan kenyamanan saat bertransaksi keuangan dalam sebuah bisnis atau usaha atau tercapainya eh, prinsip keadilan sehingga ada istilah hukum yang perlu diketahui apa sih subjek hukum, apa yang menjadi objeknya, bagaimana perbuatan hukumnya, hubungan hukum termasuk peristiwa atau kejadian hukum. Jadi ini eh, kita temanya makanya di dua hal. Yang pertama adalah hukum perjanjian dan juga kontrak bisnis. Jadi istilah perjanjian itu sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan kontrak. Jadi pengertiannya adalah kontrak atau perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau perjanjian. Maka suatu hal atau perjanjian ini adalah kesepakatan antara dua pihak atau dua orang yang sudah disepakati bersama. Jadi ya dua-duanya ini saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, perjanjian dia dapat terbentuk apabila terjadi sebuah penawaran. Jadi ada offer. Jadi lo jual gua beli. Kalau mahal kagak jadi. Jadi ada penawaran yang diberikan oleh satu pihak. Kemudian diterima oleh pihak yang lain atau acceptance. Tetapi agar perjanjian itu memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus
memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian. Makanya di sini ada hukum kontrak bisnis. Jadi beberapa syarat itu ya salah satunya menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau suatu perbuatan atau tidak melakukan satu perbuatan. Jadi ada beberapa asas tentang hukum dan juga perjanjian. Jadi intinya ada 5 asas tentang hukum dan perjanjian. Jadi yang pertama adalah kebebasan berkontrak. Jadi kebebasan berkontrak itu masing-masing pihak ya dia bebas melakukan perjanjian dengan setiap orang. Yang kedua adalah asas konsensualitas. Yang ketiga ada itikat baik atau asas itikat baik. Yang keempat adalah asas kepastian hukum. Dan yang kelima itu adalah asas kepribadian atau eh, personalitas. Nah, di pasal 1337 KUHP Perdata itu hanya disebutkan kausa yang terlarang. Makanya segala sesuatunya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Jadi suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi ini dari aturannya. Jadi untuk hukum sendiri syarat sahnya adalah ada kesepakatan, kecakapan, eh, termasuk ada sesuatu hal, tetapi sesuatu hal itu adalah sesuatu hal yang halal. Nah, makanya ada beberapa apa ya akibat hukum ya. Jadi intinya ketika terjadi transaksi hukum atau pengikatan atau kontrak, maka akan adanya para pihak. Jadi ada dua pihak ya. Jadi disebutkan juga dengan kedudukannya masing-masing. Terus nanti objek perjanjiannya itu tuh apa sih? Terus yang ketiga, apa sih hak dan kewajiban dari masing-masing pihak? Dilanjutkan dengan jangka waktu perjanjian dan kapan perjanjian itu akan berakhir. Terus ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya, ketentuan tentang kesadaran keadaan memaksa, force majeure atau hal-hal yang di luar dugaan, overmatch. Terus adanya ketentuan penyelesaian perselisihan jika ada perselisihan, terus adanya tanda tangan para pihak. Makanya kemarin tugas kita kan mengumpulkan contoh perjanjian itu sebenarnya ya agar bisa dibahas. Cuma karena ini e-learning ya nanti kita mau bahasnya secara general saja. Nah, untuk pembuatan kontrak jadi ada beberapa hal tentang kontrak, tetapi di kontrak itu yang pertama apa sih judulnya? Jadi judul kontraknya. Jadi apakah dia disesuaikan? Jadi disesuaikan dengan apa kondisinya kontraknya itu buat apa? Dan nanti judul itu dibuat dengan singkat, padat, jelas dan memberikan gambaran yang di apa ya? Dia memberikan gambaran tentang kondisinya. Jadi apakah dia perjanjian jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya. Nah, untuk kontrak juga. Jadi di awal kontrak itu dibuat secara ringkas dan banyak digunakan contohnya adalah yang bertanda di bawah ini terus pada hari Senin tanggal 1 bulan itu silahkan dilihat nanti di kontraknya. Jadi telah terjadi perjanjian apa antara para pihak. Terus para pihak yang membuat kontrak di bagian ini disebutkan. Jadi siapa sih yang saling mengikatkan diri sendiri. Jadi penyebutan para pihak itu mencakup tentang nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta dia itu bertindak buat siapa. Jadi ini tentang pembuatan kontrak. Terus ada juga anatomi kontrak. Jadi ya judulnya pembukaan dan lainnya. Terus ada apa ya namanya premis. Jadi ini penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya suatu perjanjian atau kontrak. Jadi pada bagian ini juga diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya kesepakatan. Terus isi kontraknya itu seperti apa, eh, apa namanya, isi kontrak dan juga nanti yang lainnya. Jadi eh, untuk kontrak itu juga ada kemungkinan adanya kontrak itu sudah selesai atau kontrak itu adalah bukan prestasi. Nah, untuk kontrak yang selesai itu jika adanya lewatnya waktu sebagaimana diatur dalam
perjanjian atau kontrak. Terus kalau dalam perjanjian atau kontrak itu tidak diatur mengenai jangka waktu perjanjian atau lamanya, maka perjanjian akan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Terus kemudian kontrak itu juga bisa dibatalkan oleh para pihak sebelum jatuh tempo berakhir. Terus keempat, itu dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam pengakhiran perjanjian. Terus objeknya itu sudah hilang. Jadi ada kontrak perjanjian sewa menyewa rumah ternyata kena gempa bumi. Nah, nanti eh, ada tugas sama forum. Jadi di forum itu intinya di sini adalah ada beberapa akibat dari investasi. Jadi ada kerugian dan yang lain-lainnya. Nah, forumnya jelaskanlah tentang somasi. Terus nanti aja juga tugas. Jadi tugasnya itu adalah contoh-contoh akibat dari prestasi. Mungkin itu agar kita bisa eh, self learning ya. Jadi dan jangan lupakan tentang ada di setiap hari Kamis kemudian saya ada media Zoom. Jadi mohon maaf kuliahnya semuanya dijadikan satu di hari Senin saja. Jadi absennya lebih enak. Terus nanti akan ada absen di setiap hari Senin. Tapi absen itu cuma sedikit kok, 10. Materinya yang nanti kebanyakan kita yang dari materi-materi live. Karena dari live itu akan ada beberapa expert yang ada di bidangnya khususnya terkait tentang hal hukum dan lingkungan bisnis. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, terus semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Assalamualaikum.